Bagaimana jika seekor ikan yang hampir mati karena kekeringan diselamatkan oleh seorang anak, lalu menghilang begitu saja? Kedengarannya biasa, kan? Tapi bayangkan ini. Bertahun-tahun kemudian, ikan itu kembali. Bukan hanya lebih besar, bukan hanya lebih kuat, tapi seolah mengingat segalanya. Dan yang lebih aneh, ia muncul tepat saat anak itu berada dalam bahaya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika? Sebuah kisah sederhana tentang satu kebaikan kecil yang kembali dengan cara yang benar-benar di luar dugaan. Siang itu cerah. Langit biru bersih tanpa awan tebal. Seorang anak laki-laki berjalan di tepi sungai kecil. Namanya Arga. Ia membawa ember plastik usang. Langkahnya pelan. Matanya tajam mengamati air. Musim kemarau membuat sungai menyusut. Airnya dangkal. Beberapa bagian bahkan hampir kering. Arga berhenti. Ia melihat sesuatu bergerak lemah. Seekor ikan kecil terjebak di genangan terpisah. Airnya keruh. Nyaris habis. Ikan itu megap-megap. Insangnya bergerak cepat. Seperti sedang memohon waktu. Arga berlutut. Wajahnya serius. Kasihan, gumamnya pelan. Ia melihat sekeliling. Tidak ada orang. Hanya suara angin dan serangga. Arga tahu. Jika dibiarkan, ikan itu akan mati. Ia mencelupkan tangannya ke air keruh itu. Perlahan. Hati-hati. Ikan itu berusaha menghindar. Tapi terlalu lemah. Dengan satu gerakan lembut, Arga menangkapnya. Tubuh ikan itu dingin. Licin. Hampir tak bergerak. Arga memasukkannya ke ember. Ember itu berisi sedikit air yang lebih bersih. Ia berdiri cepat. Berjalan menuju bagian sungai yang masih dalam. Langkahnya tergesa. Seperti sedang berpacu dengan waktu. Sesampainya di sana, ia berhenti. Ia menatap ikan itu sebentar. Bertahannya, katanya pelan. Lalu ia menuangkan ikan itu ke sungai. Air yang lebih segar menyambutnya. Ikan itu sempat diam. Sejenak. Lalu, ia bergerak. Pelan. Kemudian lebih cepat. Akhirnya, ikan itu berenang menjauh. Menghilang ke kedalaman. Arga tersenyum kecil. Ia duduk di tepi sungai. Kakinya menjuntai. Hatinya terasa hangat. Meski sederhana, ia tahu. Ia baru saja menyelamatkan sebuah kehidupan. Hari mulai sore. Cahaya matahari menguning. Arga bangkit. Mengambil embernya. Ia berjalan pulang tanpa berpikir panjang. Baginya, itu hanya perbuatan kecil. Tidak lebih. Ia tidak tahu bahwa momen itu akan mengubah hidupnya. Dan bahwa ikan kecil itu tidak akan pernah melupakan dirinya. Hari-hari berlalu. Musim kemarau berakhir perlahan. Hujan pertama turun dengan lembut. Sungai kecil itu kembali hidup. Arga tetap datang. Kadang pagi. Kadang sore. Bukan untuk sesuatu yang penting. Hanya kebiasaan. Ia duduk di tepi sungai. Melempar batu kecil. Melihat riak air menyebar. Ia hampir melupakan kejadian itu. Ikan kecil yang pernah ia selamatkan.
Hidup terus berjalan. Sekolah, rumah, teman-teman, semuanya biasa saja. Sampai suatu sore, langit tampak berbeda. Awan tebal menggantung rendah. Angin berhembus lebih dingin. Arga tetap datang ke sungai. Seperti biasa, ia duduk di tempat yang sama. Namun hari itu, air terlihat lebih gelap. Arga menyipitkan mata. Ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Lebih besar dari biasanya. Ia berdiri. Mendekat sedikit. Riak air muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti ada yang mengikuti gerakannya. Arga diam. Jantungnya berdegup pelan tapi terasa. Apa itu? Bisiknya. Ia mengambil sepotong ranting. Menyentuh permukaan air. Tiba-tiba, seekor ikan muncul. Bukan ikan kecil. Ukuran tubuhnya jauh lebih besar. Sisiknya berkilau. Memantulkan cahaya senja yang redup. Arga terkejut. Langkahnya mundur setengah. Namun ikan itu tidak pergi. Ia tetap di sana. Menghadap ke arah Arga. Seolah menatapnya. Arga merasa aneh. Ada sesuatu yang berbeda. Ikan itu tidak bergerak seperti ikan lain. Tidak panik. Tidak liar. Tenang. Perlahan. Ikan itu mendekat ke tepi. Sangat dekat. Air beriak pelan di sekitar tubuhnya. Arga menelan ludah. Aneh, gumamnya. Ia berjongkok. Jarak mereka kini hanya beberapa sentimeter. Ikan itu tetap diam. Matanya seperti mengenali sesuatu. Arga mengulurkan tangan. Ragu. Hampir menyentuh air. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh permukaan, ikan itu bergerak cepat. Bukan pergi, melainkan mengelilingi tangan Arga sekali. Lalu kembali diam di depan. Arga membeku. Ia tidak mengerti. Tapi hatinya merasa. Ini bukan kebetulan. Angin bertiup lebih kencang. Awan semakin gelap. Petir samar terdengar di kejauhan. Arga berdiri perlahan. Masih menatap ikan itu. "Kenapa kamu?" bisiknya. Ikan itu tidak menjawab. Tentu saja. Namun, ia tetap di sana. Seolah menunggu. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Hujan mulai turun. Rintik pertama jatuh ke air. Menciptakan lingkaran-lingkaran kecil. Arga mundur. Ia harus pulang. Namun sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Ikan itu masih di sana. Tidak bergerak. Menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti sebuah hubungan yang tidak terlihat. Seperti ia pernah bertemu ikan itu sebelumnya. Hujan turun semakin deras. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Arga berlari pulang. Namun pikirannya tertinggal di sungai. Ikan itu tidak terasa asing. Malamnya sunyi. Suara hujan memukul atap. Arga berbaring. Matanya terbuka lama. Ia terus mengingat kejadian sore itu. Gerakan ikan itu. Cara ia mendekat. Cara ia tidak takut. Aneh, bisiknya pelan. Keesokan harinya, hujan berhenti. Udara terasa segar. Arga tidak menunggu lama.
Ia kembali ke sungai. Langkahnya cepat, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Sesampainya di sana, air sungai lebih tinggi. Arusnya lebih kuat. Arga melihat ke sekeliling. Mencari. Tidak ada. Ia menunggu. Duduk di tempat biasa. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Tidak ada tanda apapun. Arga mulai ragu. Mungkin itu hanya kebetulan. Ia menghela napas. Namun saat ia hendak berdiri, air di depannya bergerak. Pelan. Kemudian, muncul lagi. Ikan itu. Arga membeku. Matanya melebar. Kamu, ucapnya pelan. Ikan itu mendekat. Sama seperti kemarin. Tenang. Tanpa rasa takut. Arga berjongkok. Kali ini, ia tidak ragu. Ia menyentuhkan ujung jarinya ke air. Dingin. Ikan itu tidak menjauh. Sebaliknya, ia mendekat lebih dekat. Hingga tubuhnya menyentuh jari Arga. Arga terdiam. Sebuah sensasi aneh menjalar. Bukan sakit. Bukan takut. Seperti sebuah ingatan yang bukan miliknya. Sekilas. Air dangkal. Panas. Napas yang sulit. Lalu, tangan kecil yang mengangkat. Arga menarik tangannya cepat. Terkejut. Ia menatap ikan itu. Tidak mungkin, bisiknya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba lagi. Pelan. Menyentuh air. Ikan itu kembali mendekat. Kali ini lebih lama. Dan sensasi itu muncul lagi. Lebih jelas. Sebuah momen. Seekor ikan kecil yang hampir mati. Dan seorang anak. Arga tersentak. Mundur sedikit. Ia menatap ikan itu dengan napas tertahan. Itu, kamu? Angin bertiup pelan. Air beriak ringan. Ikan itu tetap di sana. Tidak bergerak. Namun kali ini, ia mengangkat tubuhnya sedikit ke permukaan. Sisiknya berkilau terang. Di bagian samping tubuhnya, ada tanda kecil. Seperti goresan lama. Arga menatapnya. Ia ingat. Saat menyelamatkan ikan dulu. Tubuh ikan itu sempat tergores batu. Di tempat yang sama. Arga terdiam lama. Pikirannya berusaha menerima. Namun logika menolak. Ini tidak masuk akal. Ia menggeleng pelan. Namun hatinya berkata lain. Ini bukan kebetulan. Ikan itu bergerak perlahan. Mengitari Arga sekali lagi. Lalu berhenti di depannya. Seperti mengucapkan terima kasih. Arga tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya bisa duduk diam. Menyadari satu hal yang aneh. Bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan tidak benar-benar hilang. Dan bahwa sesuatu di dunia ini mungkin mengingat lebih lama dari manusia. Namun Arga belum tahu bahwa pertemuan ini bukanlah yang terakhir. Dan bahwa ikan itu belum selesai dengan dirinya. Beberapa hari berlalu. Arga terus kembali ke sungai. Kini bukan sekadar kebiasaan. Ada rasa penasaran. Dan sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali ia datang, ikan itu selalu muncul. Tidak pernah terlambat.
seolah sudah menunggu. Mereka tidak berbicara. Tentu saja. Namun keheningan itu tidak terasa kosong. Arga mulai terbiasa. Ia duduk, menjulurkan tangan ke air. Dan ikan itu mendekat. Sentuhan itu terasa sama. Dingin. Tenang. Dan selalu membawa kilasan-kilasan aneh. Namun suatu sore, semuanya berubah. Langit kembali gelap. Namun bukan karena hujan biasa. Angin bertiup lebih keras. Air sungai naik cepat. Arga berdiri di tepi. Wajahnya cemas. Arus menjadi deras. Lebih kuat dari sebelumnya. Ia melangkah mundur sedikit. Namun kakinya terpeleset. Tanah yang basah runtuh. Dalam sekejap, Arga jatuh ke sungai. Air menghantam tubuhnya. Dingin. Keras. Ia panik. Arus menyeretnya. Cepat. Ia mencoba berdiri. Namun kakinya tidak menyentuh dasar. Toh. Suaranya terputus oleh air. Ia terseret lebih jauh. Jantungnya berdegup liar. Tangannya menggapai udara kosong. Tidak ada pegangan. Air masuk ke mulutnya. Napasnya kacau. Segalanya terasa kabur. Namun di tengah kepanikan itu, sesuatu menyentuh kakinya. Bukan batu. Bukan ranting. Gerakan hidup. Arga membuka mata di dalam air. Samar. Ia melihat bayangan besar. Ikan itu lebih cepat dari arus. Lebih kuat dari yang terlihat. Ikan itu bergerak di bawahnya. Mendorong. Sekali. Dua kali. Arga merasakan tubuhnya terangkat sedikit. Ia berusaha menggerakkan tangannya. Ikan itu tidak berhenti. Ia terus mendorong Arga ke arah tepi. Melawan arus deras. Perlahan. Sangat perlahan. Arga mendekati pinggir sungai. Tangannya menyentuh tanah. Ia menggenggam. Kuat. Dengan sisa tenaga. Ia menarik tubuhnya keluar. Terjatuh di tanah basah. Napasnya terengah-engah. Dadanya naik turun cepat. Air menetes dari wajahnya. Ia batuk keras. Beberapa detik berlalu. Sebelum ia bisa berpikir lagi. Arga menoleh ke sungai. Air masih deras. Namun ia mencari satu hal. Ikan itu. Permukaan air bergerak. Dan di sana, muncul lagi. Ikan itu. Ia tidak mendekat kali ini. Hanya berada di tengah arus. Menghadap ke arah Arga. Arga bangkit perlahan. Matanya berkaca-kaca. Itu kamu, suaranya bergetar. Ia mengingat semuanya. Hari itu. Ikan kecil yang hampir mati. Dan sekarang, perannya terbalik. Ikan itu bergerak pelan. Tidak ada kepanikan. Tidak ada ketakutan. Hanya satu gerakan terakhir. Ia berputar sekali di air. Lalu, menghilang ke kedalaman. Kali ini, tidak kembali. Arga berdiri lama di sana. Air sungai perlahan kembali tenang. Angin mereda. Namun hati Arga tidak akan pernah sama lagi. Ia menatap permukaan air yang kini sunyi. Dan akhirnya mengerti bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah benar-benar hilang. Kadang
Ia kembali dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dan pada saat yang paling dibutuhkan.